Berita MotoGP hari Minggu, tanggal 22 Maret tahun 2020. 1. Dua pembalap Ducati Andrea Dovizioso dan Danilo Petrucci wajib membuktikan diri di MotoGP 2020 kali ini. Hal itu guna menjaga posisi mereka di tim pabrikan musim depan. Sebagaimana diketahui, sebagian besar kontrak pembalap di kelas utama MotoGP akan berakhir pada akhir musim 2020 nanti. Rumor mengenai perpindahan pembalap dari satu tim ke tim lainnya pun mulai terdengar. Sementara itu, melansir dari laman GP1, Sabtu, tanggal 21 Maret tahun 2020, pabrikan Borgo Panigale diisukan tengah mengincar pembalap muda untuk formasi tim mereka musim depan. Sebelumnya nama-nama seperti Fabio Quartararo hingga Maverick Vinales sempat menjadi incaran Ducati. Ducati sepertinya kurang puas dengan hasil yang diraih para pembalapnya musim lalu. Sempat digadang-gadang menjadi kandidat kuat untuk bersaing dengan Repsol Honda, pembalap mereka justru tidak bisa bicara banyak. Pembalap andalan mereka, Andrea Dovizioso, memang berada di peringkat kedua klasemen akhir MotoGP 2019. Namun, perolehan poin Dovizioso masih jauh untuk mengancam Marc Marquez yang kembali merebut gelar juara dunia ketujuhnya di kelas utama. Sementara pembalap lainnya, Danilo Petrucci, yang diberi kesempatan naik ke tim pabrikan musim lalu juga gagal membuktikan diri. Ex-Pramac Ducati itu hanya finish di peringkat ke-6 dengan koleksi 176 poin. Petrucci bahkan tidak lebih baik dari Quartararo yang notabene merupakan pembalap debutan di MotoGP 2019 kemarin. Melihat pada hasil tersebut, MotoGP 2020 pun wajib dimaksimalkan Dovizioso dan Petrucci untuk mengamankan posisi mereka di tim pabrikan. 2. Ketiadaan balapan membuat tim-tim MotoGP, terutama tim independen dan satelit, harus mengalami kerugian finansial yang cukup besar. Demi menyelamatkan tim-tim tersebut, Dorna Sports berencana menyuntikkan dana sebesar 2,2 juta euro, setara Rp 37,3 miliar, agar mereka bisa bertahan hidup. Seperti diberitakan, 4 seri awal MotoGP 2020 batal digelar sesuai jadwal sebagai dampak dari wabah virus corona. Akibatnya, tim-tim MotoGP, terutama tim satelit dan independen, harus kehilangan pemasukan dari penyelenggara balapan. Presiden IRTA, Hervé Foncharal mengatakan, setiap tim biasanya mendapatkan pemasukan cukup berarti dari pekan balapan, seperti dari bonus sesuai hasil finish seorang pembalap. Dengan ketiadaan lomba, maka pemasukan semacam itu sudah pasti berkurang. Karena itu, IRTA bersama Dorna Sports tengah menggodok wacana memberi uang senilai 2,2 juta euro per pembalap per musim untuk setiap tim satelit dan independen. Sebab mereka adalah pihak-pihak yang paling rentan terkena dampak ekonomi dari ketiadaan balapan MotoGP. 3. Jorge Lorenzo sudah dipastikan kembali mengaspal pada balapan MotoGP, tepatnya pada GP Catalunya, tanggal 7 Juni tahun 2020 dengan fasilitas wildcard. Lalu, mengapa sirkuit tersebut yang dipilih, bukan tempat lain? Menurut Porfuera, performanya di Catalunya bakal membantu pengembangan motor Yamaha YZR M1. Seperti diberitakan, Yamaha resmi memberikan wildcard kepada Jorge Lorenzo untuk ikut membalap di MotoGP Catalunya 2020 beberapa waktu lalu. Pemberian fasilitas tersebut awalnya hanya menjadi rumor ketika pria berusia 32 tahun itu dikontrak sebagai pembalap tes. Jorge Lorenzo mengatakan, keputusan untuk memakai wildcard di Barcelona sepenuhnya berdasarkan pencapaiannya di sirkuit tersebut. Pria berpaspor Spanyol itu memang pernah 5 kali merebut kemenangan di sana, 4 diantaranya dengan Yamaha. Karena itu, Lorenzo diyakini akan berkontribusi besar pada pengembangan motor. Sirkuit Catalunya memang kerap menjadi tempat tim-tim MotoGP melakukan tes usai balapan. Sebab sirkuit sepanjang 4,627 km itu memiliki banyak fitur yang pas untuk menguji pengembangan motor, mulai dari lintasan lurus panjang serta kombinasi tikungan cepat dan lambat.